Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman audio, saya akan membahas 211 unboxing ya. Ini baru datang paketnya dari teman-teman audio. Ini produk Amerika ya. Masih kondisi disegel ya. Ini lumayan besar karena untuk keamanan, karena barang ini pecah belah. Saya order tabung, yaitu sepasang 211 2 biji ya, atau 2 buah 2 pieces, sama jenis tabung 805 sama 2 pieces atau 2 buah. Tabung ini adalah tabung jenis DHT, Directed Triode. Kita langsung aja ya. Wah. Ada ininya ya, pengaman bekas telur ya, kita sampingkan. Nah, di dalamnya ada lagi cara packing yang benar untuk salah satu barang yang mudah pecah ya. Kita buka lakbannya, agak lumayan ininya. Satu, dua, tiga, empat. Jadi ada 4 buah atau 4 pieces ya. Ini salah satu jenis packing yang benar. Jadi walaupun dilempar cukup aman ya, karena barangnya mudah pecah atau pecah belah. Nah, nanti kita sampaikan dulu sebentar. Saya memesan barang ini sepasang-sepasang ya. Nah, ini 805. 1, 805 ini kalau tidak salah ya, menurut Pak Dikum, wah ini 211 ya. 211. Kita buka dulu sementara biar kelihatan semua. Ini jenis apa ya? Nah, ini jenis 805. Nah, satu lagi teman-teman, kita buka. Ini 211. Ini 805 ya.
tipenya ada di sini 805, ini juga 805. Namun ininya sudah nggak ada, jadi bisa diakali nanti dibikin topi atau barang ini diproduksi di Amerika ya. Mereknya Louis Kaufman. Dia menggunakan filamen 10 volt ya, 3,25 ampere atau 3/4 ampere ya untuk filamennya ya. Nah ini PT4C. PT4C itu sama dengan 211 ya. Ini diproduksi oleh General Electric PT4C. Kondisi masih mulus ya, belum kena soket, masih nos. Ini sama menggunakan filamen 10 volt 3,25 ampere untuk filamennya ya. Untuk filamennya ini jenis tabung DHT atau disebut direct heat triode. Dia menggunakan tegangan tinggi atau flat ya, 1250 volt. 1250 volt ya. Nah, fisiknya hampir sama teman-teman. Nah, hampir sama ya, cuman agak kecil sedikit. Namun ini pakai topinya udah lepas, nanti bisa dibuatkan. Yang penting kondisi tabungnya masih berfungsi dengan baik. Soketnya hampir sama ya, sama persis. Ada pinnya juga. Sama-sama filamennya 10 volt, ampernya 3,25 ampere atau 3/4. Nah, untuk tegangannya 1250 volt. 1250 volt sama bisa digunakan. Hanya yang membedakan antara seperti 211 itu rivalnya 845 ya. Yang membedakan adalah biasnya aja, minusnya. Demikian unboxing paket yang barusan saya buka ya. Nah, ini adalah untuk power. Untuk kelas A single ended, dia kurang lebih 30 watt ya per channel ya, satu tabung 30 watt. Jadi kalau single ended kiri satu kanan satu, jadi 30 watt cukup besar ya untuk kelas A. Nah, untuk itu saya akan buat untuk power ya. Sedangkan saya preamp-nya akan menggunakan jenis DHT juga seperti ini ya. Ini adalah salah satu tabung favorit saya dan para DIY ya. Ini baru selesai dibikin, pesanan temen ya. Udah kedua kalinya bikin saya. Yang satu udah dibawa, yang satu baru selesai. Dengan hampir mirip ya casingnya, penempatannya, karena sesuai dengan permintaan. Ini menggunakan filamen 1,5 volt ya, 1,5 volt filamennya, dan DC nya atau tegangan tingginya 180
180 volt ya untuk di anode atau di flatnya ya. Saya menggunakan rectifier AZ1 jenis bebek ya, kakinya bebek. Saya menggunakan Philips. Kalau Anda pengen lebih bagus lagi bisa menggunakan merek Telefunken ya, Telefunken dari Jerman. Nah ini Philips produksi Holland atau Belanda ya. Saya menggunakan beberapa trafo karena karena tabung jenis 26 ini cukup sensitif HAM ya, HAM atau noise ya. Jadi harus benar-benar DC-nya harus benar-benar bersih seperti aki ya. Jadi harus rapi dan bersih ya. Nah kita ambil alasnya dulu ya untuk menghindari baret-baret. Kita balik bawahnya ya. Nah ini bawahnya. Ini adalah filamennya pakai DC ya, pakai DC. Jadi untuk filamennya pakai DC untuk menghindari HAM, jadi dibuat DC ya. Ini belakangnya teman-teman. Ini saya menggunakan casing, atasnya tembaga. Tembaga di etching, dan pinggirannya saya menggunakan kayu jati bekas ya, yang tua. Karena kalau yang baru biasanya masih agak basah jadi melintir ya, suka berubah. Nah preamp ini memang cukup favorit ya di Amerika ya. Ada beberapa situs juga cukup terkenal ya, Bartolucci, www.pt52.com, cukup populer ya. Jadi saya coba, lumayan bagus daripada tabung-tabung yang kecil seperti 12 AX. Ini agak vokalnya lebih bagus ya, lebih warm, lebih enak, lebih empuk, treble-nya lebih halus. Nah saya pernah membuat ini kan filamennya pakai DC. Saya pernah membuat filamennya pakai AC ya. AC itu dalam arti filamennya langsung ke tabung, dari trafo ke tabung ya. Nanti yang satunya kita akan perlihatkan, dan ini kita sampaikan dulu sebentar. Nah ini udah saya bongkar ya, ininya bautnya biar cepet. Ini buatan saya juga, handmade juga. Cuman casingnya bekas SSB ya, atau bekas pemancar buat ngetik-ngetik. Nah ini produk saya, elektronnya. Ini casingnya ada sedikit saya rubah ya. Kita lihat bawahnya ya. Nah ini bawahnya teman-teman, jadi ada bolong-bolong biar
kalau ada hawa panas biar ada sirkulasi ya. Nah ini dengan jenis tabung yang sama ya, jenis tabung yang sama yaitu 26. Jenis tabungnya kiri 1 kanan 1, dan lampu diode atau rectifiernya sama aja 1 seperti tadi. Nah, frame ini saya buat atas permintaan customer ya, dibuatkan minta pakai AC. Nah saya bikin ini pakai AC. Nah jadi nggak ada DC ya, cukup tegangan tinggi. Saya menggunakan langsung AC ke filamen nih, tuh AC filamen langsung ke trafo. Jadi nggak pakai rangkaian regulator ya, atau DC, nggak pakai DC ya. Saya menggunakan komponen yang agak lumayan ya, lumayan bagus, pakai Jensen Pio ya, Vapor and Oil ya. Nah ini belakangnya teman-teman, saya menggunakan HMC ya, jack RCA nya ya, agak lumayan loh. Dan kalau mau bagus lagi pakai WBT ya. Nah ini adalah salah satu preamp yang jarang dijumpai ya menggunakan filamen AC. Kenapa? Karena tabung jenis 26 ini cukup sensitif ya, hum atau noise-nya ya. Jadi sehingga cukup mengganggu kalau apabila dibesarkan sedikit, dia cukup hum-nya tinggi. Namun saya pelajari dan saya coba buat ya, bersyukur ya, hum-nya kecil ya. Ini menggunakan AC, nggak ada DC tuh kan. Ini rangkaian, nggak ada filter dioda, nggak ada dioda buat filamen. Dari trafo ke sini langsung ke filamen ya, jadi AC. Nah teman-teman mungkin masih bingung ya, pakai DC aja udah ham ya, apalagi pakai AC. Nah saya buat trafonya khusus harus dipisah karena biar terpisah. Kenapa? Untuk menghindari ada tegangan tinggi dari anode ya. Ini anode kan 180 volt. Jadi untuk filamennya mesti harus benar-benar terpisah ya. Nah, saya bikin sendiri trafonya, gulung sendiri, kebetulan ada mesin gulung trafo. Nah, saya buat, saya praktekkan sesuai dengan permintaan, bahwa yang konon preamp tabung atau amplifier tabung kalau pakai AC cukup bagus, dia lebih open dan natural, artinya nggak kesendat gitu ya, lebih plong gitu ya daripada DC. Memang sama-sama bagus tapi pasti ada perbedaannya. Nah jadi begitu. Nah untuk tantangan akhirnya saya bikin menggunakan filamen terpisah. Kenapa terpisah? Karena untuk menghindari induksi dari tegangan tinggi. Seperti ini kan ada tegangan tinggi untuk anodenya. Anode besi ini kan 180 volt. Demikian teman-teman untuk ngebahas filamen ya, untuk preamp 26 nya ya. Ini pesanan dari luar ya. dari luar negeri. Jadi kebetulan orang Indonesia tinggal di Dubai ya. Sempat pesen
dan minta dibikin filamen pakai AC. Nah, tantangan buat para DIY atau perakit ya. Jadi perlu kita coba, apa salahnya ya. Demikian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat Anda. Jadi apapun perlu dicoba, karena kalau nggak dicoba dan nggak dipraktekkan tidak bisa. Jadi harus benar-benar nyata di lapangan ya. Jadi hanya gambar-gambar, skema di internet itu hanya sebagai gambaran, jadi belum tentu 100% benar ya. Saya menggunakan jenis tabung Radiotron ya, UX226 ya, Radiotron. Kalau Cunningham dia kodenya CX326. Kalau ini Radiotron UX226, tapi sama-sama produk Amerika ya. Kalau ini saya menggunakan rectifier AZ1, disebut kaki bebek ya, AZ1. Demikian informasi ini ya saya sampaikan, semoga bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat Anda yang hobi atau DIY ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.